Halo Cihuy People, kembali lagi di channel Bioskop Cihuy. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film tentang seorang host podcast paranormal yang kembali ke rumah masa kecilnya untuk merawat ibunya yang sekarat. Hingga sebuah rekaman suara misterius yang ia terima justru menyeretnya ke pengalaman supranatural yang perlahan menghancurkan kewarasannya. Seperti apa keseruan dari alur cerita filmnya? Langsung saja kita ulas film berjudul Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Evie yang sambil menyanyikan lagu bocil berusaha menenangkan ibunya yang mengalami koma karena penyakit aneh. Singkat cerita, di pagi buta, Evie yang berprofesi sebagai penyiar podcast online langsung bersiap untuk mengawali aktivitasnya. Di tengah persiapan, Evie pun senang saat melihat komentar-komentar positif dari para pendengarnya yang mengatakan jika podcast ini benar-benar membuat para pendengar merasa ketakutan dan terbawa suasana. Di tengah kebahagiaan, Evie langsung menghubungi partnernya yang bernama Justin. Hello? Okay, wait a sec. Sebelum siaran dimulai, Justin yang khawatir berusaha menanyakan kondisi ibunya Evie. Lantas Evie mengungkapkan jika kondisi ibunya masih sama sejak setahun lalu yang tidak menunjukkan perkembangan apapun. Mendengar hal itu, Justin berusaha untuk menguatkan Evie. Terlebih, mengurus orang tua yang sakit dengan ikhlas dan sabar akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Hingga setelah sedikit memberikan dakwah, Justin meminta Evie untuk segera memulai acara. Karena kali ini mereka mendapat kiriman dari salah satu pendengar misterius yang sangat menarik untuk disiarkan dan dibedah secara mendalam. Welcome to another episode of and I'm joined by my co-host and Santa Claus Blue. Where you get your podcasts. Saat podcast radio online dimulai, Justin membuka pembahasan dengan menceritakan sebuah video deep web yang mampu membuat para penontonnya melakukan aksi diskon umur setelah melihat senyuman yang mengerikan. Dirasa seru, Evie langsung memutar video tersebut dan sontak Justin pun tidak habis pikir dengan keisengan Evie. Okay, fine. You're no fun. Setelah puas menakut-nakuti Justin, Evie meminta Justin untuk langsung saja membahas kiriman dari pendengar misteriusnya. Lantas Justin mengungkapkan jika dirinya mendapat kiriman aneh yang berisi 10 file rekaman suara misterius. Hingga saat Justin meneruskan pesan tersebut, Evie pun merasa heran saat melihat sebuah pesan bertuliskan penebusan dosa. Di tengah keheranan, Justin yang sempat memutar salah satu rekaman memberitahukan jika rekaman tersebut berisi suara, yaitu Mike dan Jess. Diceritakan jika si cowok bernama Mike merasa terganggu oleh pacarnya yang sering lindur. Lantas dia pun berusaha merekam keanehan yang dialami oleh Jess ketika tidur. Dirasa menarik, Evie meminta Justin untuk memutarnya. Still recording! No, it's not. Let's get some sleep. About 4 hours in. Dari rekaman pertama, mereka pun heran saat mendengar lagu berjudul London Bridge Falling Down yang dinyanyikan Jess saat melindur. Kemudian Justin langsung memutar rekaman kedua, di mana dalam rekaman ini Mike yang terbangun seketika panik saat mengetahui Jess mengalami sleepwalking alias tidur sambil berjalan. Tak sampai di situ, kepanikan Mike semakin menjadi saat nyanyian Jess semakin terdengar creepy. Di tengah keheranan, Justin meminta Evie untuk mendengarkan pesan rahasia dalam lagu tersebut. Di tengah rasa kaget, Justin memberitahukan jika dalam lagu tersebut dia mendengar sebuah kalimat yang berbunyi, "Mike akan membunuh semuanya." Dirasa hanya cocok logi, Evie meminta Justin untuk tidak terlalu mendramatisir rekaman kebut ini. Akan tetapi Justin memberitahukan sebuah fakta mengerikan karena katanya di setiap lagu bocil terdapat pesan tersembunyi yang bisa didengar jika diputar secara terbalik. Termasuk lagu Jembatan London Rubuh yang memiliki sejarah kelam di mana Ratu Inggris pernah mengorbankan beberapa nyawa agar Jembatan London tidak rubuh.
Dirasa semakin unik, Evi meminta Justin untuk memutar ulang lagu Baba Domba Ireng yang sering ia nyanyikan. Terlebih dirinya ingin mengetahui pesan tersembunyi dalam lagu tersebut. Merasa tertantang, Justin langsung menyanggupi permintaan itu. Meski terdengar creepy, namun Evi sama sekali tidak mendengar pesan aneh dalam lagu kesukaannya. Tapi Justin langsung menceritakan sejarah kelam lagu tersebut, di mana lagu Baba Domba Ireng berawal dari sebuah keluarga peternak yang semuanya domba berwarna hitam, dan bulu domba hitam tidak laku untuk dijual pada saat itu, hingga membuat keluarga ini mengalami kelaparan lalu mati bersama seluruh anak-anaknya. Dan yang lebih mengerikan, para warga menemukan jasad-jasad keluarga peternak ini dimakan oleh domba-domba hitam yang juga kelaparan saat musim dingin. Dirasa cuma cerita rakyat biasa, Evi meminta Justin untuk memutar rekaman kedua. Mike. Water. Namun saat rekaman diputar, seketika Evi merasa gelisah karena suara rekaman itu tiba-tiba terasa dari dalam rumahnya. Hingga sesaat kemudian, Evi yang merasa was-was memutuskan untuk mengakhiri podcast untuk hari ini, di mana ia akan melanjutkan esok hari. Night, Justin. Good night. Melihat lampu kamar si ibu tiba-tiba menyala, Evi yang heran bergegas memastikan apa yang terjadi. Kok bisa? Lampu menyala padahal jelas-jelas ibu mengalami koma? Tak ingin ambil pusing, Evi langsung mematikan lampu tidur ini. Di keesokan harinya, Evi yang mengalami gejala orang idam langsung menghubungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Terlebih ia merasa jika kegiatan bersama pacarnya memang telah berbuah bayi. Mendengar hal itu, dokter berkata jika besok Evi bisa melakukan pemeriksaan. Lantas sebelum mengakhiri panggilan, si dokter menambahkan jika siang nanti seorang perawat akan mendatangi rumah Evi untuk memeriksa kondisi ibu. Di siang harinya, perawat yang melakukan pemeriksaan langsung memberitahu tentang kondisi ibu yang semakin memburuk, di mana jika hal tersebut terus terjadi, ia memperkirakan dalam beberapa hari ke depan si ibu akan meninggal karena penyakitnya. Setelah memberitahukan hal tersebut, si perawat langsung pergi meski tanpa terlihat dalam frame kamera. Hingga di tengah kegalauan, Evi pun mendapat telepon dari pacar yang bernama Darren, di mana Darren mengajak Evi pergi untuk jalan-jalan ke suatu tempat. Tapi khawatir dengan keadaan ibunya, Evi pun berusaha untuk menolaknya. Namun Darren berkata jika si ibu yang mengalami koma tidak akan keluyuran dari tempat tidurnya. Dirasa cukup logis, Evi yang bucin langsung menyanggupi ajakan tersebut. Singkat waktu, di malam harinya, Evi yang akan pergi seketika kesal melihat si ibu yang belepotan di kasur banyak tai. Meskipun sudah mau OTW, Evi yang berbakti kepada orang tua langsung membersihkan tai si ibu dengan telaten. Hingga setelah membersihkan tubuh si ibu, Evi langsung pamit untuk pergi. Evi yang berangkat jam 9 malam kini baru pulang di jam 3 pagi. Meskipun di luar nalar, Evi pun syok parah saat melihat si ibu terkapar di lantai. Sambil menolong si ibu, Evi pun bertanya-tanya kenapa si ibu bisa berada di lantai padahal untuk membuka mata pun tidak mampu. Sorry, Mama. Sesaat kemudian Evi yang termenung seketika heran saat melihat sebuah patung wanita dengan mulut yang terbuka dan juga dikerubungi banyak bayi tiba-tiba terpajang di kamar ibunya. Padahal sebelum dirinya pergi, patung ini tidak ada. Lantas saat Evi menyimpan patung tersebut, ia pun berdiri ngeri saat melihat gambar sosok mengerikan yang tiba-tiba tersimpan dalam laci. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Di pagi buta, Evi yang merasa penasaran berniat untuk menelaah lagu Baba Domba Ireng hasil reverse dan mencatat apa yang ia dengar dari lagu tersebut.
Betapa syoknya Evie saat menemukan pesan mengerikan yang meminta pendengarnya untuk menjilati darah sampai kering. Hingga di tengah kengerian yang terjadi, Evie pun kaget saat mendapat telepon dari dokter yang mengkonfirmasi jika memang saat ini Evie sedang hamil dengan usia kandungan 1,5 bulan. Lantas si dokter meminta Evie untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Setelah mendengar kabar dari dokter, seketika membuat Evie termenung. Di keesokan harinya, Evie yang sedang bingung seketika heran saat mendengar suara keran yang terbuka di lantai 2. Meskipun tidak masuk logika, Evie bergegas untuk mengeceknya. Di tengah keheranan yang semakin menjadi, Evie pun kaget saat patung ia simpan di dalam pupet tiba-tiba sudah kembali dipajang. Muak dengan segala keanehan, Evie bergegas menyembunyikan patung tersebut ke dalam lemari. Si ibu di sini bisa kita lihat bisa bergerak dan tanpa Evie sadari jika ada sosok yang ada di dalam kamar tersebut. Hingga di malam harinya, Evie yang penasaran berusaha mencari tahu tentang patung yang menganga yang tiba-tiba ada di kamar ibunya, meski sekilas mirip patung Bunda Maria. I'm praying for you. I'm praying for you. Setelah pencariannya tidak membuahkan hasil, Justin yang menelpon langsung mengajak Evie untuk melanjutkan podcastnya. Hingga setelah persiapan selesai, Justin langsung memutar rekaman tersebut. Dari rekaman keempat terdengar percakapan Jess dan Mike yang sedang membereskan kamar bayi, di mana hal itu membuat mereka menyadari jika saat ini Jess sedang mengandung. Namun sesaat kemudian, ketika mereka merasa ngeri saat mendengar suara aneh dan dentuman keras di dalam rekaman ini. Dirasa semakin creepy, Evie meminta Justin untuk memutar rekaman kelima. Baby, you alright? Sontak Evie yang merasa ngeri saat mendengar Jess yang membacakan sebuah mantra aneh. Di saat itu pula ia pun merasakan aura aneh yang menyeruak di rumahnya. Cukup membuatnya kena mental, Evie yang capek memutuskan untuk mengakhiri podcast. Di tengah rasa takut, Evie pun melongo saat melihat lampu tidur di kamar si ibu mengalami keanehan. Meskipun ngeri, tapi ia takut terjadi sesuatu kepada si ibu. Tanpa Evie sadari, sosok misterius bereta landas terkunti langsung semakin menampakkan wujudnya. Lantas Evie pun mulai berpikir apakah si ibu sebenarnya bisa bangun tanpa sepengetahuannya. Di malam harinya, Evie yang penasaran berusaha mengulik isi rekaman keempat yang kemarin malam ia dengar. Hingga saat dimasukkan ke dalam software editor berkelas, samar-samar Evie mendengar kalimat aneh dalam rekaman tersebut. Sangat mengerikan, rupanya suara itu adalah rapalan mantra yang Jess ucapkan berbunyi, "Come on, Abisu." Hingga setelah Evie ikut membacakannya, sosok misterius mulai berkeliaran di dalam rumah Evie. Di tengah rasa syok, Evie pun panik saat melihat lampu rumahnya tiba-tiba sepaneng. Apakah semua itu hanyalah mimpi?
Jessa. Di malam berikutnya sambil menggambar menggunakan krayon, Effie kembali mendengarkan teori Justin tentang sosok yang disebut Jess dalam rekamannya, di mana Justin memberitahukan jika dirinya sempat mendengar Jess memanggil sosok yang bernama Abisu. Di mana menurut legenda, Abisu hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Abisu merupakan seorang emak-emak mandul yang selalu meneror ibu-ibu hamil. Dan parahnya, karena rasa iri yang tak tertahankan, Abisu sampai melakukan aksi nekat dengan cara menyusup ke rumah warga untuk menghabisi bayi-bayi tetangganya yang tidak berdosa. Hingga kabar menggembarkan itu sampai membuat Nabi Sulaiman yang seketika itu merupakan seorang raja paling berkuasa turun tangan dan menjatuhkan hukuman mati kepada Abisu. Namun setelah kematiannya, Abisu membuat perjanjian dengan Raja Iblis, hingga Abisu berubah menjadi iblis yang selalu meneror ibu-ibu hamil supaya keguguran. Lantas orang-orang percaya jika saat ini iblis Abisu bersemayam dalam patung Saint Rita. Locals claimed that it was for cheating and then killed. Antara merinding dan kaget, kalian pun pasti melongo saat melihat patung Saint Rita. Nah, di sini Justin juga menambahkan jika pernah ada seorang ibu-ibu yang sesat yang menyembah patung tersebut hingga membuat ibu-ibu ini secara sadis membantai suaminya dan juga bayinya, di mana si ibu yang terpengaruh oleh hasutan si iblis Abisu meletakkan tengkorak bayinya di kaki patung Saint Rita sebagai persembahan. Di tengah rasa ngeri, Effie meminta Justin untuk memutar lanjutan rekaman nomor 6. See my bags for my dolls? No, why? She'll survive one night. Dalam rekaman ini, Mike yang terbangun seketika panik saat mendengar suara bayi di rumahnya. Di tengah ketakutan, Effie pun sampai membayangkan apa yang dialami oleh Jess dan Mike saat teror di rumah mereka semakin menjadi. Di mana Jess mengungkapkan jika dirinya sempat melihat sosok emak-emak yang sedang bersama bayinya dalam wastafel. Lantas setelah mendengar pernyataan Jess yang mengerikan, Effie yang penasaran meminta Justin untuk memutar rekaman selanjutnya. Mike, no, don't leave me here! Black sheep, one for the master, one for the black sheep. Have you any wool? Yeah, have you any wool? Yes, sir, yeah, I can. None for the Dalam rekaman ini, Jess yang ketakutan memberitahu Mike jika dirinya sempat melihat sosok mengerikan yang mengintai dari kegelapan. Hingga setelah rekaman berakhir, Justin memberitahu Effie jika dirinya menemukan berita tentang seorang ibu yang langsung menenggelamkan bayinya ke dalam wastafel setelah terhasut oleh iblis Abisu. Lantas Justin yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rekaman tersebut memutuskan untuk mengakhiri siarannya dan melanjutkan pemutaran rekaman di malam berikutnya. Setelah siaran berakhir, Effie bergegas mengecek kondisi si ibu hingga sesaat kemudian dengan mata yang berkaca-kaca, Effie berusaha memberitahukan kabar kehamilannya kepada sang ibu. Lagi-lagi Effie merinding saat melihat lampu lemari yang tiba-tiba menyala. Singkat waktu, Effie akan tidur. Ia mengalami insomnia, berusaha untuk rileks sambil mendengar ASMR. You step into the shallow water. From the water's depths, rising to the surface, the bobbling twirl and the stickle there, girl. Dancing penance, weeping here. Akibat tidak membaca doa, Effie malah mengalami mimpi buruk dalam tidurnya. Hingga sesaat kemudian Effie pun heran saat mendengar suara ibu yang sedang berdoa dengan suara samar-samar.
Saat situasi semakin tidak wajar, Effie yang merasa diprank berusaha membangunkan ibunya. Dirasa cuma halu, Effie pun bergegas kembali ke kamarnya. Namun saat ia pergi, sesuatu pun terjadi kepada si ibu. Sungguh naas, tanpa Effie sadari, kini si ibu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat waktu, di jam 3:30 pagi sambil mencoret-coret kertas, Effie dan Justin bersiap memutar 2 rekaman terakhir, di mana kali ini mereka mengajak para pendengar untuk berpartisipasi di dalam podcastnya. Namun sebelum memulai siaran, Effie mengungkapkan keraguannya, di mana ia merasa jika apa yang dialami Jess dan Mike hanyalah gimmick. Apalagi mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang dilakukan Mike dan Jess dalam rekaman tersebut. Hingga setelah sedikit perdebatan, Justin langsung memutar rekaman ke-9. I don't feel good. The shadow. And the shadow started praying too. Dalam rekaman tersebut, Jess mendengar seperti mengalami kesurupan. Lantas setelah rekaman berakhir, mereka pun mendapat telepon dari pendengar podcast yang bernama Jack, di mana Jack memberitahu jika Jess dan Mike yang ada dalam rekaman tersebut merupakan tetangganya yang beberapa bulan lalu ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Di saat tim kepolisian melakukan penyidikan, mereka menemukan banyak gambar mengerikan di dinding rumah. Lantas setelah panggilan Jack berakhir, Effie terlihat menertawakan kesaksian Jack yang terlalu mengada-ngada. Hingga sesaat kemudian, Effie memaksa Justin yang ketakutan untuk memutar rekaman terakhir. You're burning up. We have to go. I have to warn her. No. Justin, I'm so cold. She said my name. Di tengah keanehan yang terjadi, mereka pun mendapat telepon dari seorang pendengar yang memberitahu jika seharusnya mereka tidak memutar rekaman ini sampai rekaman terakhir, di mana saat sang iblis Abisu benar-benar akan datang. Betapa shocknya Effie saat tanpa sadar coretan-coretan gabutannya malah membentuk sosok Abisu sama seperti yang ia temukan di laci kamar ibunya. Dan kini hal yang mengerikan pun terjadi kepada Effie. Get out of the house. Out of the house. Betapa shocknya Effie saat tanda-tanda kemunculan Abisu sudah semakin terlihat dengan jelas. Lantas Effie yang khawatir kepada kondisi ibunya berniat untuk segera mengeceknya. Ternyata si iblis sudah merasuki ke dalam jasad si ibu yang sudah mati. Dan untuk menghabisi Effie yang ada di dalam rumah tersebut bersama dengan kandungannya. Bagaimana? Apakah kalian masih bingung?
Kita akan ulas sedikit. Penyiaran rekaman misterius yang dilakukan oleh Effie dan Justin harus berujung petaka setelah mereka malah mendengar potongan mantra pemanggilan Abisu. Ditambah lagi, Effie yang sedang hamil benar-benar menjadi magnet bagi sosok Abisu ini. Hingga pada akhirnya sosok Abisu yang bersemayam di dalam patung Sainrita mulai berpindah kepada jasa sang ibu yang tanpa Effie sadari sudah meninggal. Kemudian si iblis langsung menghabisi Effie bersama bayi dalam kandungannya. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.